Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut pembahasan sirah nabawiyah kita sampai kepada perang Badar. Ya. Nah, jadi kalau kita memikirkan betapa Islam ini sampai kepada kita, itu melewati peristiwa-peristiwa yang besar. Ya, melewati perkara-perkara yang kemudian sangat dahsyat di dalam sejarah. Ya. Begitu banyaknya kemudian orang-orang yang mengorbankan jiwanya, ya, agar kemudian agama ini tetap terjaga, ya, agar kemudian sampai kepada kita, ya, dengan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari sini kemudian kita itu sangat bersyukur untuk menjalani proses demi proses untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ini melakukan sesuatu yang dulu tuh mereka terhalangi untuk melakukan apa yang kita lakukan. Ibnu Mas'ud dulu, ya, yang sudah kita bahas, baca Quran saja digebukin. Seharusnya kita zaman sekarang itu lebih kemudian bersemangat di dalam berdakwah dan mengamalkan Islam. Ya, para berlalu waktu, ya, di mana Islam melalui berbagai macam ujian dan cobaan, ya, tapi kemudian tetap Allah jaga sampai di era kita sekarang. Maka marilah kita bergembira untuk menjalani apa yang sudah Allah turunkan ini, ya, ya, dan kemudian kita mendoakan para kaum muslimin yang mengorbankan jiwanya, raganya, hartanya untuk menegakkan agama ini. Semoga Allah membalas dengan kebaikan-kebaikan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini kemudian menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, kenapa? Kita tuh harus berdakwah untuk menyampaikan ini agar setiap orang tuh mendapatkan kebaikan. Ya, karena kata Ibnul Qayyim, ya, wajib bagi setiap orang menginginkan kebaikan bagi dirinya dan menginginkan agar orang lain mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini luar biasa. Fakta dari perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan. Bulan yang sebentar lagi akan kita masuki. Ya. Terjadi 17 Ramadan. 17 Ramadan, dan terjadi 2 tahun setelah Nabi SAW itu hijrah dari Makkah ke kota Madinah. Ya. Jadi ini luar biasa. Ya. Kemudian daerah Badar ini, lokasinya itu sekitar 13 km dari kota Madinah. Masih dekat, ya. 13 kilo ini termasuk bukan 13, 113. Oh no, bukan 13, 113 kilo. Ya. Lumayan jauh, ya. Kalau menggunakan kendaraan ya 1 jam lah, ya. 1 jam. Kalau ngebut ya setengah jam. Ya, setengah jam. Dan Badar termasuk salah satu peperangan yang kemudian Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, dan peperangan ini adalah peperangan di mana pada saat itu jumlah kaum muslimin, ya, sekitar 313 orang. 313. Ya. Quraisy 950. Hampir 3 kali lipat, ya. Hampir tiga kali lipat. Ya. Kemudian persenjataan mereka lebih baik. Ya. Pada saat itu sahabat, ya, Abu Bakar, Zubair bin Awam, Ammar ibnu Yasir, Abu Dzar al-Ghifari semua ikut. Yang gak ikut tuh Utsman, karena istrinya yaitu putri Nabi SAW sedang sakit. Maka Utsman itu gak ikut karena merawat Rughayyah, putrinya Nabi yang sedang sakit. Ya. Nah, 313 lawan 950. Ya, tapi dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya dalam surat Al-Imran
Yang 313 ini dibantu oleh 5.000 malaikat. Masya Allah. 5.000 malaikat. Ya. Maka ini kita coba fakta-fakta yang terjadi pada saat itu. Ya. 14 orang sahabat itu gugur pada saat itu. Ya, Umair bin Abi Waqqas, Safwan bin Wahab, ya. Ada 13 orang, Yazid bin Al-Harith, ya. Al-Muawid bin Al-Harith, ya, ada 14. Kalau dari Quraisy pada saat itu 70 orang dari pasukan Quraisy terbunuh, termasuk Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Lahab di mana? Nggak ikut. Nah, tapi dia meninggal dengan penyakit yang lebih terhina. Ya, dia cuma mengirimkan uang saja. Maksudnya sumbangsi dia tidak ikut pada saat itu, dia memberikan jumlah uang yang cukup banyak untuk kemudian sebagai tambahan kekuatan kaum musyrikin di dalam masalah peralatan dan lain-lain, ya, pada saat itu. Nah, banyak yang kemudian ditawan oleh kaum muslimin, ya, dan kemudian ditebus. Jadi perkenankan untuk ditebus. Ya, makanya nanti adalah salah satu menantunya Nabi yang diperkenankan untuk ditebus pada saat itu, ya, sudah kita bahas. Ternyata ditebus pakai kalungnya Khadijah. Ya, akhirnya Nabi perkenankan dia untuk dikembalikan, tapi dengan syarat putrinya Nabi diperbolehkan untuk ke Madinah. Ya. Bahkan kemudian pada saat itu, teman-teman, di antara mereka adalah Abbas bin Abdul Muthalib, tawanan. Ya, karena pada saat itu masih berada pada pasukan Abu Jahal. Ya, walaupun di Al-Aqabah itu kan kita bahas yang menemaninya itu Abbas, karena ingin melindungi keponakannya, tidak terjadi sesuatu dengannya. Ya. Nah, akhirnya pada saat itu, tapi diperlakukan dengan sangat baik. Ya, inilah luar biasanya kaum muslimin itu memperlakukan tawanan dengan sangat baik sekali. Ya, karena kemudian ini yang kemudian diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang awalnya itu kita itu memang tidak ada persiapan untuk kemudian berperang. Kan waktu itu kita sudah kemudian bahas di pertemuan sebelumnya bahwa ada kafilah dagang yang kemudian sering melakukan perjalanan dagang melewati daerah situ, yaitulah Quraisy. Jadi kaum muslimin itu hanya menunjukkan kekuatan mereka kepada kafilah dagang ini, ya, agar kemudian mereka tahu bahwa kaum muslimin ini bukanlah orang yang lemah. Ya. Maka keluarlah Nabi bersama 313 orang sahabat tadi, pasukan. Ya, ketika berhasil merebut kafilah dagang ini, maka Abu Sufyan ketika mengetahui perkara ini, maka dia ini meminta pertolongan, ya, sehingga Quraisy itu kembali dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Ya. Maka mereka tuh karena jumlahnya lebih banyak, dalam Al-Quran Allah sebut bataran wari'a'an nas. Mereka datang dengan pasukan besar dengan rasa angkuh, bermaksud riya kepada manusia. Ya, tapi Nabi dan para sahabat pada saat itu, kaum yang terbaik dari seluruh sahabat bersama Nabi, ketika mereka tahu bahwasanya Quraisy datang untuk memerangi Nabi SAW, maka Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu ini dia berdiri. Ketika tahu mereka datang untuk memerangi Nabi dalam perang Badar, dia katakan, la naqulu kama qala qaum Musa. Jangan berkata seperti kaumnya Musa berkata kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila. Kan pada saat itu kaumnya Musa kan bilang, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah. Ya, kaum Bani Israel masih ingat kan? Waktu kita bahas kan mereka menjawab Nabi Musa seperti itu. Kata Miqdad, la naqulu kama qala qaum Musa. Jangan kita berkata seperti kaumnya Musa yang mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatilah.
pergilah engkau dengan Tuhanmu dan berperanglah. Walakinna nuqatilu an yaminika wa an shimalika wa baina yadayka wa khalfaka. Tapi kita akan kemudian bersamamu ya Rasul, dari arah kananmu, arah kirimu, depanmu dan belakangmu. Masya Allah. Ya, bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, fara'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam asyraqa wajhu wa sarrahu ya'ni qawluhu. Maka wajahnya ini berseri-seri, kata Ibnu Mas'ud, ketika mendengar perkataan Miqdad tadi. Beliau gembira pada saat itu. Ya, maka dikatakan oleh kaum Ansar, ya, walladzi ba'atsaka bil haqqi law darabta akbadaha ila barkil ghimat lattaba'naka. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau berjalan menuju Barkil Ghimat, ini gunung yang ada di Yaman, maka kami akan mengikutimu. Ini mengutarakan kesetiaan mereka kepada Nabi, ya kan? Lau amartana an nukhidahal bihar la akhadnaha ya Rasul. Kalau engkau perintahkan kami dengan tunggangan kami masuk ke dalam lautan, maka kami lakukan. Allah, betapa luar biasanya para sahabat di dalam melindungi Nabi, ya. Maka Quraisy itu mendekati kota Badar itu dengan persenjataan 3 kali lipat. Jumlah 3 kali lipat. Maka Nabi itu pada malam hari beliau itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan. Ya, doanya ini dilakukan sehingga dalam riwayat ini dikatakan, ya, selendang Nabi itu, ya, saking kemudian beliau itu berdoa dengan doa yang sangat kemudian luar biasa khusyuknya, sampai kemudian selendangnya ini jatuh dari pundaknya. Berarti kita bisa melihat betapa bergetarnya tubuh beliau kemudian ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kemudian Abu Bakar ini memperbaiki selendangnya Nabi, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ba'da munasyadatika rabbaka fa innahu sayunjizu laka ma wa'adaka." Ya Rasulullah, cukuplah sebagian permohonanmu kepada Allah, karena sesungguhnya Allah ini akan mewujudkan apa yang Allah janjikan kepadamu. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, ya, walaqad ra'aituna, ya, artinya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kita tuh melihat semuanya tuh tertidur kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tahta syajarat yusalli wa yabki hatta asbaha. Semua tidur. Kata Ali, cuma Nabi yang enggak tidur. Apa yang beliau lakukan? Itu di bawah pohon, beliau salat dan menangis hingga subuh. Jadi beliau betul-betul pada saat itu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perang ini musuh 3 kali lipat, 3 kali persediaan, persenjataan. Beliau datang itu cuma 313 orang. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi ini dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Di antara malaikat itu berjejer malaikat-malaikat yang lain. Ya, maka Nabi itu ketika kemudian beliau menutup matanya pada saat itu, ya, beliau menegakkan kepala beliau mengatakan, "Absyir ya Aba Bakar, hadza Jibril." Masya Allah, merinding. Bergembiralah Abu Bakar. Ya, ini Jibril, di giginya itu ada debu-debu dari medan perang. Masya Allah. Jadi seakan-akan memberi kabar gembira kepada para sahabat tentang kemenangan mereka. Bahkan beliau tuh mengabarkan lokasi-lokasi tewasnya para pemimpin Quraisy, tepat dikhabarkan oleh malaikat. Masya Allah. Naam. Nah, ini sebuah narasi sejarah bagaimana kemudian keyakinan mereka Allah menurunkan pertolongan. Ya, maka kemudian Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabat tentang kemenangan. Bahkan beliau mengabarkan Quraisy ini tepat lokasi-lokasi tewasnya pemimpin-pemimpin Quraisy pada saat itu. Ya, maka kemudian pada saat itu Quraisy ini datang dengan pasukannya. Ya, itu ada 2 pasukan yang berkumpul. Ya, kemudian Allah berfirman, "Walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad."
walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Seandainya kalian atau kamu mengadakan persetujuan, ya, pasti kamu tidak sependapat tentang menentukan hari pertempuran itu. Akan tetapi Allah mempertemukan dua pasukan itu agar dia melakukan suatu urusan yang mesti kemudian dilaksanakan. Jadi Allah itu memberikan rasa takut kepada rasa kantuk kepada kaum mukminin untuk memberikan rasa aman kepada mereka, menenangkan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, "Idh yughashikumun nu'asa amanatan minhu." Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai satu pententraman daripadanya. Ya. Dan Allah itu kemudian menjadikan jumlah pasukan kaum muslimin yang 313 ini, ya, itu kelihatan sedikit di mata kaum musyrikin agar mereka itu tidak takut, agar mereka semakin berani. Ya, agar mereka itu terus maju untuk bertempur. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal. Memang surat Al-Anfal ini termasuk surat yang Allah kabarkan tentang peristiwa perang Badar ini. Wa idh yurikumuhum idh yaltaqaitum fi a'yunikum qalilah wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Jadi Allah menampakkan mereka kepada kamu sekalian ketika berjumpa, ya, mereka berjumlah sedikit pada penglihatan matamu dan kamu ditampakkan berjumlah sedikit pada penglihatan mereka. Jadi kaum muslimin melihat mereka sedikit, mereka melihat kaum muslimin sedikit. Karena ternyata Allah hendak melakukan sesuatu urusan yang mesti Allah lakukan. Jadi Ibnu Mas'ud itu mengatakan kepada orang yang ada di sampingnya pada saat itu, apa iya? Soalnya yang ana lihat nih sekarang kok cuma ada 70 orang. Kata Ibnu Mas'ud. Yang ditanya jawab, yang aku lihat jumlahnya itu 100. Padahal jumlah mereka itu hampir 1000. Ya. Apa yang Allah tanamkan pada saat itu? Kata Allah dalam surat Al-Anfal, "Sa'ulqiya fi qulubil ladzina kafarur ru'bah." Ya. Dan aku masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur. Masya Allah. Ya. Kemudian Allah tegarkan kita dengan kemudian Allah memberikan malaikat untuk memberikan peneguhan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Jadi Nabi SAW itu ini luar biasa, ya. Beliau mengokohkan para sahabatnya, kaum muslimin, untuk kemudian menghadapi perkara ini, ya, dengan sebuah hal yang sangat luar biasa. Ini bisa kita bayangkan 313 lawan 950, ya. Nah, memang pada saat itu dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-11, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Allah itu menurunkan hujan dari langit untuk menyucikan kalian, liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijzas syaitan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam, dan untuk menguatkan itu, menenangkan, meneguhkan. Ya, jadi jangan takut sama hujan, ya. Sekali lah kita petir. Takut kesambar kalau ketamat. Ya. Maka kemudian, ya, syaitan ini juga hadir pada saat itu. Tapi ya, kalau malaikat bersama kaum muslimin, syaitan ini bersama kaum musyrikin. Syaitan itu mengatakan, la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa menang kepada kalian. Ya, sesungguhnya saya ini menjadi pelindungmu. Lihat bagaimana syaitan ini meneguhkan hati kaum musyrikin Makkah pada saat itu. Tapi syaitan ketika bertemu dengan malaikat dia lari. Dia menelantarkan kaum musyrikin, kemudian dia mengatakan, inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Apa kata syaitan? Saya melihat sesuatu yang tidak dapat kalian lihat, saya takut kepada Allah. Malaikat, larilah syaitannya. Ya. Maka kemudian, ya,
Inilah luar biasanya ya. Ali berkata, laqad ra'aituna yawma badrin wa nahnu nuludhu bi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa aqrabuna ila al-aduwi wa kana min ashaddin nas yawma idzin ba'sa. Ali bilang, waktu perang Badar tuh kami berlindung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ni kata Ali ya, paling dekat dengan musuh. Ya, maksudnya posisinya itu paling dekat dengan musuh, paling dahsyat pada peperangan hari itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita lihat dalam sejarah perang-perang Eropa itu kan, raja cuman kasih semangat. Ya, habis itu dia istirahat dalam tenda. Kalau Nabi enggak. Kata Ali, bukti bahwa Nabi ini pemberani. Ya, bahwa Nabi juga ikut. Ya, maka Ali itu belajar dari Nabi. Ya, kata Al-Barra ibnu Azib ya, dan Sa'id ibnu Musayyib, Ali itu ketika Uhud itu ada 16 sayatan pedang di tubuhnya. Perang Khaybar yang membuka gerbang Khaybar itu sebelum pasukan muslimin berhasil masuk itu Ali bin Abi Thalib. Habis itu tuh gerbang ketika mau dibuka dipegang sama berapa belas orang aja nggak sanggup. Ali luar biasa. Bahkan perang Badar termasuk perang di mana Jibril alaihi salam itu ikut. Hadza Jibril, kata Nabi SAW, ini Jibril, akhidhun bi ra'si farasihi alaihi adatul harbi. Ya, Jibril itu sedang memegang kepala kudanya, kemudian membawa peralatan peperangan pada saat itu, pada perang Badar. Jadi ada sekitar 1000 malaikat yang ikut bersama Jibril alaihi salam, ya, untuk mengabarkan kepada kaum mukminin ya bahwa malaikat ikut serta ketika mereka melakukan perang Badar ya. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillahi innallaha azizun hakim. Jadi Allah tidak menjadikannya, maksudnya Allah kirimkan bala bantuan melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu tuh menjadi tentram. Ya, karena kemenangan itu hanya datang dari sisi Allah ya, dan Allah yang kemudian maha perkasa lagi maha bijaksana ya, ini luar biasa. Ada satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, baina rajulin minal muslimin yawma idzin yashtaddu fi athri rajulin minal musyrikin amamahu. Jadi ketika ada kaum muslimin pada saat itu di perang Badar ya, ketika dia sedang mengejar seorang musyrikin di hadapannya, tiba-tiba terdengar suara cambukan. Ya, suara cambukan ya, dan suara prajurit berkuda yang kemudian mengatakan majulah Haizum. Haizum itu nama kudanya. Ya. Lalu ketika kemudian dia melihat kaum yang musyrikin yang dia kejar ini terjatuh di atas pundaknya, dia melihat mukanya ini seperti ada sobekan yang luar biasa, seperti kena cambuk, tapi robek dan wajahnya itu hitam seluruhnya. Ya. Maka pada saat itu dikatakan, ya, ketika dia mengabarkan ini kepada Nabi SAW, ya, pada saat itu faqala sadaqta dzalika min madanis sama'its tsalitsah. Itu adalah pertolongan dari langit yang ketiga. Ya, itu adalah malaikat. Jadi malaikat itu turun pada saat itu. Ya, ini luar biasa. Banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya itu pertolongan dari Allah di mana para malaikat itu turun. Ya, jadi 70 orang terbunuh dari kaum musyrikin. Ya, pembesar Quraisy itu yang menghalangi dakwah itu semuanya wafat pada saat itu. Ya, tapi banyak kemudian kaum musyrikin yang tersisa dari pasukan itu, mereka masuk Islam. Di antaranya siapa saja? Abu Sufyan masuk Islam, Amr bin As masuk Islam. Ya, tapi 14 sahabat Nabi juga wafat pada saat itu. Ya, itu luar biasa sekali. Ya. Ini betapa kemudian perang Badar ini adalah perang yang sangat luar biasa, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan begitu banyak pertolongan-pertolongan kepada kaum
muslimin, ya, dan mengutus malaikat-malaikatnya untuk kemudian turun, ya, untuk kemudian Jibril alaihissalam berperang bersama kaum muslimin. Ya, jadi ini perang Badar yang kemudian terjadi pada saat itu. Ya, perang perdana kita. Ya, seperti itu. Maka kemudian ini cukup kemudian membuat Quraisy itu terpukul. Ya, karena kekalahan ini adalah kekalahan yang kemudian sangat luar biasa. Ya, mereka datang dengan lebih siap, mereka datang dengan pasukan yang lebih besar, mereka datang dengan segala sesuatu yang kemudian mereka yakini bahwasanya mereka itu bisa memenangkan perang tersebut. Ya, maka kemudian ada sesuatu yang luar biasa di situ. Ketika pasukan musyrikin ini, lagi-lagi kita bahas sirah agar nama-nama yang kemudian muncul dalam sejarah ini kita munculkan lagi. Ya. Jadi ketika sudah mulai mendekat antara musyrikin dengan pasukan Rasul, Rasul SAW itu bilang kepada para sahabatnya pada saat itu, dan pasukan muslimin, majulah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, ini dalam kitab Mukhtasar Sahih Muslim, ya, itu disebutkan. Maka ada seseorang namanya Umair bin Al-Hammam Al-Ansari. Dia tanya, ya Rasul, surga itu seluas langit dan bumi? Kata Rasul, na'am. Maka dia mengatakan bah. Ya, maksudnya dikatakan apa yang membuat mengatakan bah. Dia mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, aku hanya berharap menjadi salah seorang penghuninya. Ya, maka kemudian, ya, dia mengeluarkan korma, dia makan, ya. Kemudian dia bilang, hidupku terlalu lama untuk kemudian memakan korma-korma ini. Dia korma-korma itu dia buang, ya, kemudian dia maju duluan sehingga dia wafat. Belum mulai, dia duluan maju. Ini kalau makan korma kayaknya terlalu lama nih. Ya, dia ingin kemudian menjadi salah satu orang yang kemudian masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, ini Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keteguhan di dalam hati kita untuk terus beribadah kepada Allah, ya, untuk terus mendakwahkan Islam. Ya. Mungkin dulu mereka melewati peperangan yang sangat dahsyat, perang Badar, tapi zaman sekarang kita juga sedang mengalami peperangan yang luar biasa, Ghazwatul Fikr. Bagaimana peperangan pemikiran ini sama dahsyatnya, membuat anak-anak kita makin jauh dari Islam, membuat anak-anak kita teralihkan dari membaca Quran. Ini juga termasuk peperangan pemikiran, ya. Ala kulli hal, ini adalah sesuatu hal yang menunjukkan betapa Islam ini mengalami fase demi fase, ya, yang kemudian tetap terjaga dan sampai kepada kita saat ini. Lagi-lagi manfaatkan dengan baik agar kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa taat kepada Allah, bisa berdakwah sehingga kemudian mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan Perang Badar kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikut yang berkaitan dengan sirah nabawiyah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.